Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman, NIM A032031, kelas A, Prodi Agroekoteknologi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mekanisasi meliputi ketenagakerjaan serta sosial budaya agama. Mekanisasi pertanian. Perkembangan zaman dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang luar biasa terhadap kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berpikir akan selalu mengembangkan sesuatu hal agar menjadikan kehidupannya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, proses perubahan akan terus berjalan. Penggunaan alat dan mesin pertanian sudah sejak lama digunakan dan perkembangannya mengikuti dengan perkembangan kebudayaan manusia. Pada awalnya, alat dan mesin pertanian masih sederhana dan terbuat dari batu atau kayu. Kemudian berkembang menjadi bahan logam. Susunan alat ini mula-mula sederhana, kemudian sampai ditemukannya alat mesin pertanian yang kompleks. Dengan dikembangkannya pemanfaatan sumber daya alam dengan motor secara langsung mempengaruhi perkembangan dari alat mesin pertanian. Bagian A, dampak mekanisasi. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan. Biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Menurut Kamus Besar Indonesia, dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Jadi dampak dari mekanisasi itu sendiri ialah pengaruh atau akibat introduksi dan penggunaan alat mekanisasi untuk melaksanakan operasi pertanian yang dapat berakibat positif maupun negatif. Di dalam masyarakat tani Indonesia, beberapa dampak dari mekanisasi yang ditinjau dari beberapa segi antara lain. Yang pertama ditinjau dari segi ketenagakerjaan, mempunyai cadangan tenaga kerja yang terampil serta fleksibel karena terus-menerus mau mendalami kemajuan dan mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkelanjutan, yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan di dalam sektor industri pertanian, agroindustri, ataupun sektor lainnya. Transformasi struktural dalam tenaga kerja tersebut dari sektor pertanian ke sektor yang lain itu merupakan akibat yang wajar dari peningkatan produktivitas di dalam sektor pertanian. Kontribusi mekanisasi pertanian untuk tanaman pangan ditandai dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja pada pengolahan lahan. Karena makin langkanya tenaga kerja manusia dan ternak pada daerah-daerah beririgasi yang mempunyai intensitas tanam tinggi. Di samping itu, faktor budidaya tanam padi varietas unggul memerlukan keserempakan tanam untuk dalam satu kawasan luas untuk menghindari serangan hama dan memutus siklus hama. Oleh karena itu, volume pekerjaan menjadi meningkat, waktu pengolahan lahan singkat sehingga jumlah curahan tenaga kerja untuk kegiatan tersebut meningkat. Di daerah lain, traktor makin tahun juga meningkat jumlahnya, terutama pada daerah-daerah yang mempunyai irigasi lebih baik seperti Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan Lampung. Namun demikian, belum dapat diduga parameter statistiknya antara perkembangan traktor dan intensitas tanam di suatu wilayah. Namun dapat diduga bahwa mekanisasi pengolahan lahan akan sangat berkolerasi dengan jumlah lahan sawah irigasi
dan intensitas tanamannya. Pada kasus perluasan areal tanaman pangan, dapat disebutkan peranan pompa air irigasi, terutama untuk wilayah-wilayah yang mempunyai air tanah dangkal di daerah Sragen, Jawa Tengah, Ngawi, Kediri, dan Madiun di Jawa Timur. Pompa air memungkinkan perubahan pola tanam satu kali menjadi 2 atau lebih dalam setahun. Peningkatan intensitas tanam tersebut dimungkinkan karena faktor air sebagai kendala utama dapat dipecahkan dan sekaligus meningkatkan kesempatan kerja karena bertambahnya jumlah tanaman per tahun. Namun demikian, meskipun input teknologi pompa airnya sendiri hanya memberikan margin keuntungan yang sedikit karena biaya air tidak sesuai dengan biaya pokok yang harus ditanggung oleh pompa air. Akan tetapi, walaupun melimpahnya ketersediaan tenaga kerja di pedesaan kondusif bagi pertumbuhan sektor pertanian, namun di sisi lain merupakan beban bagi sektor pertanian karena pendapatan buruh tani dan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian semakin sulit ditingkatkan. Selain itu, melimpahnya tenaga kerja di sektor pertanian justru menciptakan persoalan baru yang terjadinya fragmentasi lahan dan menurunnya luas penguasaan lahan per rumah tangga yang akan melahirkan lebih banyak kemiskinan di sektor pertanian untuk masa yang akan datang. Sebagai akibatnya, penduduk miskin di sektor pertanian akan melimpah pula. Kemudian yang kedua, ditinjau dari segi sosial budaya dan agama. Dengan mekanisasi pertanian yang modern dan berwawasan agribisnis dikembangkan dan dibangun dari pertanian tradisional melalui proses modernisasi. Pada prinsipnya, modernisasi menuntut terjadinya perubahan dan pembaharuan sistem nilai dan budaya. Modernisasi berarti melakukan reformasi terhadap norma dan budaya yang tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman, kurang produktif, kurang efisien, dan tidak memiliki daya saing. Perubahan tersebut perlu waktu, harus terjadi dalam lingkup integral, dan tidak hanya mencakup aspek-aspek teknis, ekonomis, politis, melainkan juga aspek penghidupan sosial kultural. Pengembangan mekanisasi pertanian dan teknologi pasca panen yang mampu memberikan kontribusi optimal kepada pembangunan sistem dan usaha agribisnis, di mana pengembangan tersebut bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi berlangsungnya pengembangan mekanisasi pertanian sebagai wahana perubahan budaya pertanian tradisional ke budaya pertanian industrial atau modern. Adanya modernisasi, mekanisasi, atau teknologi pertanian di satu sisi mengakibatkan naiknya tingkat rasionalitas atau nilai teori, orientasi ekonomi, dan nilai kuasa. Sementara pada sisi lain, modernisasi mengakibatkan lunturnya nilai-nilai kepercayaan atau nilai agama, nilai gotong royong atau solidaritas, dan nilai seni mengalami komersialisasi. Modernisasi dapat juga menaikkan semua nilai budaya yang diuraikan di atas. Kenyataan memperlihatkan bahwa nilai yang sangat dominan mengalami pergeseran adalah naiknya tingkat rasionalitas atau nilai teori, orientasi finansial atau nilai ekonomi sebagai dampak kebijaksanaan pembangunan yang lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi yang diikuti oleh pesatnya penerapan ilmu dan teknologi, sehingga pergeseran nilai dan peran sosial budaya terjadi karena modernisasi menurut skor 1991 tidak sama persis dengan pembangunan
modernisasi lebih banyak diwarnai oleh gejala perubahan teknologi dan berkembangnya di ekonomi pasar, sedangkan pembangunan lebih menitik beratkan pada adanya perubahan struktur masyarakat. Dahulu, sebelum ada dan diterapkannya teknologi biologis dan teknologi biokimia, mulai dari pembukaan dan pengolahan lahan, menggarap sawah atau ladang sampai pada menjelang dan pasca panen, nilai agama kepercayaan yang selalu mendominasi setiap langkah para petani. Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan adanya kebiasaan para petani yang mencari dan menentukan hari dan bulan yang baik untuk bercocok tanam dan memanen hasil pertaniannya. Sebelum pelaksanaan panen padi misalnya, di sekeliling sawah atau ladang selalu didahului dengan acara doa dan selamatan bersamaan agar hasil panennya meningkat dan mendapatkan perlindungan dan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Eksistensi nilai agama kepercayaan tersebut setelah hadir dan diterapkannya teknologi biologis dan biokimia telah bergeser dan bahkan ada yang telah hilang sama sekali, diganti oleh nilai-nilai yang bersifat rasional. Wawasan dan cara berpikir mereka menjadi lebih terbuka bahwa meningkatnya hasil panen tidak semata-mata ditentukan oleh dilaksanakannya doa selamatan di sekeliling sawah atau ladang, tetapi ditentukan oleh penanaman bibit unggul, cara pengolahan, penggunaan pupuk, pemberantasan hama sampai kepada penanganan pasca panen. Hal ini menunjukkan bahwa cara dan tingkat rasionalitas berpikir mereka semakin meningkat dan bertambah maju, sementara nilai-nilai agama makin luntur dan memudar. Kesimpulannya yaitu mekanisasi pertanian diartikan sebagai pengenalan dan penggunaan dari setiap bantuan yang bersifat mekanis untuk melangsungkan operasi pertanian. Bantuan yang bersifat mekanis tersebut termasuk semua jenis alat atau perlengkapan yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, motor bakar, motor listrik, angin, air, dan sumber energi lainnya. Dampak dari mekanisasi sendiri berupa memberi pengaruh positif dan negatif di tengah masyarakat tani di Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.